Tentang cara jadi orang kaya, semua orang setuju harus bisa invest. Namun, cara investnya nggak sama. So, ini satu hal yang harus diklarifikasi supaya kamu bisa masuk golongan orang kaya, bukan hanya orang biasa-biasa aja. Mayoritas orang yang biasa-biasa aja ini ya, mereka belanjakan dulu penghasilan mereka, baru invest sisa yang ada. Sedangkan orang yang kaya, invest dulu penghasilannya mereka, baru belanjain sisanya. Pola pikiran ini yang membedakan golongan A sama golongan B. Really, right? Gak peduli berapa besar jumlah yang diinvestasikan, tapi orang-orang yang invest dulu apa yang dihasilkan baru belanja sisanya, mereka yang fokusnya ke invest. So pasti mikirnya soal gimana caranya untuk gandakan duit dulu. Sedangkan yang belanja dulu baru invest sisanya nggak pernah bisa. Karena habitnya beda, kebiasaannya beda gitu loh. Yang belanja dulu baru invest, lama-lama habis gitu. Ini secara real, it really does happen like that. So ini pola pikiran pertama yang paling krusial, paling esensial. Baru dari situ mikirkan, terus apa yang diinvest? Ya kan? Jawabannya adalah investment yang paling aman, yang hasilkan profit paling besar untuk Anda. That's it, right? So, apa itu yang paling aman dan profitnya paling gede? Menurut saya, jawaban nomor satu adalah otak, ilmu, knowledge, perkembangan diri. Itu investment nomor satu. Yang paling pertama dan paling penting. Kenapa? Karena hanya ilmu di antara semua aset ya. Bitcoin bisa dihack kalau gak jago nyimpennya. Properti bisa surat berganda kalau gak hati-hati. Mobil bisa dicuri. Ilmu kalau sudah dibeli, sudah didapatkan, udah invest ke ilmu, right? Udah di sini dia. Gak bisa dicuri, gak bisa disita, gak bisa dihack, gak bisa diambil secara paksa. Hanya bisa kalau udah ditakdirkan begini ya kena amnesia, right? Itu doang yang bisa bikin ilmunya hilang. Selain dari itu, kalau sudah invest ke ilmu, itu sudah masuk ke sini, gak ada yang bisa curi gitu. Oke, hanya bisa berkembang semakin besar. So, itu kenapa ilmu itu investment paling aman dengan profit yang paling gede. Kayak contoh ya, VIP Telegram channel kami yang membahas soal cryptocurrencies dan koin mana yang bagus dan lain-lain. Itu cuma $20 sebulan. Really? I mean, orang-orang yang masuk $30,000 masuk, boom, jadi double. Right? $20 becomes $30,000. Bitcoin gak bisa melakukan itu, property gak bisa melakukan itu, emas gak bisa melakukan itu, right? So, itu menunjukkan return on investment di ilmu lebih tinggi dari yang lain. So itu kenapa itu investment nomor satu. Tapi itu investment aktif, harus mikir, harus rajin, ya kan? Tapi it's number one. Baru dari situ, kalau yang aktif sudah berjalan, sudah hasilkan yang dulunya cuma 10 juta naik ke 100, 100 naik ke 1M, 1M ke 10M. Sudah ada duit masuk sehingga worth it untuk masuk ke aset-aset yang bukan ilmu. Baru mikirkan, oke, kriterianya apa untuk invest ke aset? Ya, nomor satu, sebaik sebisanya pasif supaya bisa fokus ke bisnis. You know, percuma invest ke toko atau ke bisnis tapi kitanya harus terjun, harus jagain. Itu bukan invest, itu kita beli kerjaan sendiri. Paham ya? So, investment harusnya pasif. Tinggal nabung di situ, gak usah mikirin 20-30 tahun, barangnya mesti ada, harganya sudah naik. Di antara semua investment yang benar-benar pasif, cuma ada 5 pasif. 2, naiknya lebih tinggi dari inflasi. Okay? 3, usia investment itu panjang, harus bisa diwariskan. Percuma kalau cuma ada 2 tahun ke depan terus hilang barangnya, right? So, itu kriteria dasar. Di antara aset-aset yang ada yang memenuhi kriteria, emas, real estate, saham dan indeks saham, so Nasdaq, S&P 500 dan lain-lain. Cryptocurrencies and Bitcoin. Minyak, kalau kamu bisa masuk ke dunia pertambangan minyak. Okay? Minyak itu berhubungan sama energi. Okay? 5 aset ini yang memiliki ROI, return yang jauh di atas inflasi, yang pasti dan aman, dan punya usia yang panjang. Oke, gak perlu dipikirkan, tinggal nabung di situ, kerja yang lain, pas anak perlu kuliah, pas perlu diwariskan, barangnya ada, harganya sudah naik. Oke, nah di antara aset-aset ini, kita pribadi mayoritasnya cryptocurrencies dan Bitcoin. Kenapa? Karena secara data, ini bukan opini, secara data Bitcoin yang kenaikannya paling tinggi. It's proven. Ini aku tampilkan di layar, right? Bitcoin lawan emas, yang naik Bitcoin, so yang menang Bitcoin. Bitcoin lawan property, yang naik Bitcoin. Bitcoin lawan Nasdaq dan S&P 500, yang naik Bitcoin. So semuanya menunjukkan bahwa Bitcoin nomor satu, right? Tapi nggak harus kamu ikutan kayak gitu. Yang penting invest dulu baru belanja sisanya. Baik itu kamu campur
aduk, sedikit ke emas, sedikit ke properti, sedikit ke Bitcoin, atau kamu seperti kita masuk ke crypto mining, beli Bitcoin, beli crypto, right? Ikut VIP Telegram kami dan ikutan whatever, right? Nggak harus kiri atau kanan, yang penting invest dulu baru belanja sisanya. Oke, so semoga mental ini masuk, nempel, dan mulai diterapkan. Semoga ini bisa bantu merubah nasib secara signifikan dan bantu Anda bisa sukses. Untuk Anda yang mau ikutan komunitas kami, kita akan include linknya di bawah sini, di deskripsi atau di bio. Dan untuk Anda yang suka dengan topik seperti ini, jangan lupa subscribe, comment, share, dan like video ini. See you guys next time, dan sukses selalu.